Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, bertemu kembali dengan kami dalam acara Pesan Dharma. Sebelum kami menguraikan lebih lanjut hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini, kami selalu berdoa dan berharap semoga Bapak Ibu sekalian selalu ada dalam keadaan sehat, selamat, dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan tetap memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita semua dapat menjalankan semua aktivitas dan kegiatan kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, Pesan Dharma pada kesempatan ini akan menyampaikan kedudukan seorang wanita dalam pandangan agama. Ketika kita berbicara tentang sosok seorang wanita, khususnya bagi kaum Adam, tentu akan sangat menyenangkan, sangat menarik untuk selalu didiskusikan. Walaupun dalam keadaan tertentu terkadang ketika kita membicarakan sosok seorang wanita, lebih banyak kepada objek-objek tertentu di dalam tubuh seorang wanita itu yang membuat kita, khususnya kaum Adam itu, terkadang terlena dan terpesona. Ya, itulah keindahan seorang wanita, daya tarik seorang wanita yang membuat siapapun, artinya tidak hanya seorang laki-laki atau kaum Adam saja yang menyukai keindahan dari seorang wanita. Bahkan sesama wanita pun kadang-kadang mengagumi ketika melihat ada sosok wanita yang tampil dengan sempurna dan menarik. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, sosok seorang wanita dan laki-laki dalam kehidupan tentu tidak bisa dipisahkan, ya. Bahkan terkadang sosok wanita itu seolah-olah sekali lagi dinomorduakan. Kita melihat dalam satu keluarga, mereka sudah memiliki 2 atau bahkan lebih dari itu anak, tetapi semuanya adalah wanita. Keluarga itu masih merasa belum sempurna, bahkan terus masih memproduksi untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Jadi terkesan alasan mereka sehingga kurang lengkap katanya ketika di keluarga itu tidak ada seorang anak laki-laki. Mungkin ini pandangan kita, khususnya yang agama Hindu yang menganut aliran paternalistik, di mana garis keturunan itu berasal dari purusa atau dari laki-laki, sehingga perasaan itu tentu akan sangat ada. Ya, walaupun karena saya memiliki 2 orang anak, kebetulan perempuan dan laki-laki, ya mungkin merasa biasa saja. Tetapi bagi teman-teman yang mengalami mungkin ada perasaan yang berbeda. Namun ada juga yang keluarganya itu anaknya itu laki-laki semua, juga pengen cari juga seorang anak perempuan. Demikianlah manusia itu kadang-kadang
tidak puas dengan apa yang diberikan, apa yang dimilikinya. Seorang wanita ya terkadang memang didiskriminasi ya di dalam kitab Sarasya Musaya di sloka antara sloka 424 sampai 442 itu menggambarkan sosok seorang wanita dengan begitu diskriminasi. Ya walaupun sesungguhnya adalah kita tidak tahu ketika kitab Sarasya Musaya itu disusun, dibuat sedemikian oleh Begawan Wadaruci, kita tidak tahu ada maksud di balik itu. Namun janganlah kita terpedaya, janganlah kita terfokus pada pesan-pesan yang ada di sana yang menurut mungkin dari kita seolah-olah diskriminatif. Mari kita lihat sisi positifnya saja. Kemudian dengan berkembangnya pemahaman, maka saya rasa kaum wanita pada saat ini tidak terlalu memperdulikanlah sloka-sloka dalam kitab Sarasya Musaya. Demikian juga dengan kaum Adam atau bapaknya tidak menganggap buruk terhadap sosok seorang wanita. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, dalam sosok wanita itu terdapat 1000 misteri dengan serpihan mutiaranya yang tersimpan dalam keindahan fisik maupun pesonanya. Jadi ketika kembali kita menelusuri keberadaan sosok seorang wanita, rasanya sekali lagi kita tidak akan habis untuk membahas. Namun demikian, bagaimana sih dimensi atau kedudukan seorang wanita dalam pandangan agama Hindu, sehingga kita semua memiliki pemahaman, ternyata wanita dan laki-laki itu menurut pandangan agama Hindu adalah seperti ini. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, seperti juga aspek keberadaan saktinya Siwa itu memiliki dua sisi. Ya, ada sisi aspek saumya atau sata, yaitu aspek yang tenang, damai, yang hadir dalam wujud Parwati. Sedangkan aspek yang lain yaitu aspek Krodha dan Rudra, yaitu aspek yang menakutkan, ia hadir dalam sosok sebagai Durga dan Kali. Seorang wanita selain memiliki dua sisi yang bertentangan tersebut, seperti halnya saktinya Siwa yang saya uraikan di depan barusan, wanita juga memiliki keparasan yang memikat lawan jenisnya, yakni seorang pria. Keelokan seorang wanita itulah akan mampu meluluhkan hati sang pria, dan bahkan ia mampu membuat pria itu diperbudak oleh nafsunya sendiri. Keelokannya itulah yang lantas membuat kita semakin sulit untuk hidup sendiri tanpa kehadiran sosok seorang wanita. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, kata wanita, kita lihat dari kata wanita, itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari swadanita. Jadi wanita itu berasal dari kata swanita, terdiri dari dua suku kata swa dan nita. Swa itu kita tahu artinya adalah sendiri. Kemudian nita itu artinya suci. Jadi kalau kita gabungkan, swanita itu adalah orang yang mampu mensucikan dirinya sendiri, atau keberadaannya itu dengan sendirinya sudah suci. Dari pemahaman tersebut kemudian berkembang menjadi pengertian bahwa seorang wanita adalah sosok yang berperan luas dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Dharma untuk membangun kesucian dan membuat sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi suci. Wanita seperti juga seorang laki-laki
dianggap sama, dikatakan sama, karena keduanya diciptakan oleh Tuhan melalui Dia untuk tujuan sekali lagi menggerakkan roda kehidupan agar tenang, agar menjadi suci. Di dalam kitab Manu Semerti Adiaya 1 Sloka 32 itu dengan jelas itu juga menguraikan dua ketuaan Manodeham Ardena Purusa Bawat Ardena Narita Syapsya Wirayamo Semerijat Prabu. Jadi terjemahan bebas dari sloka tersebut bahwa Tuhan menciptakan seorang laki-laki dan perempuan itu dengan memecah dirinya. Jadi menjadikan sebagian dirinya untuk laki-laki dan menjadikan sebagian dirinya untuk perempuan. Nah, dari keberadaan itu kemudian muncullah wiraja namanya atau kecemerlangan. Sehingga ketika sosok wanita dan laki-laki itu bekerja sama menjadi satu, di sana akan muncul hadir kecemerlangan atau disebut dengan wiraja. Bisa kita ibaratkan kalau di Buana Agung ini seperti keberadaan langit dan keberadaan bumi. Jadi bumi dan langit itu adalah satu sesungguhnya untuk bagaimana bisa membuat yang ada di alam semesta ini bisa hidup. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, diciptakannya laki-laki dan perempuan itu adalah untuk menjalankan tugas. Jadi wanita itu diciptakan untuk menjadi seorang ibu, sedangkan laki-laki itu diciptakan untuk menjadi seorang ayah. Dengan tegas juga itu di dalam kitab Manu Semerti Adiaya 9 Sloka 96 itu mengatakan Prajenata Striya Sresta Samtenarte Camanama Tasmat Sadarano Dharma Sotopatnya Sahadita. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk sama-sama menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu, menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah. Jadi diibaratkan sekali lagi sebagai bumi dan langit dan bumi. Jadi keduanya sesungguhnya adalah satu tujuan untuk bagaimana agar makhluk itu bisa hidup. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, nah keberadaan mereka di dalam rumah tangga adalah sama dan menjadi satu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lainnya. Hal ini juga secara jelas dikatakan di dalam kitab Manu Semerti Adiaya 9 Sloka 45 itu mengatakan Etawanewa purusu ya jaya atman prajeti awi prahustata caita yo bartasa semritanggana. Jadi ia yang hanya merupakan orang sempurna yang terdiri atas 3 orang yang menjadi satu, istrinya, ia sendiri dan keturunannya. Demikianlah dikatakan dalam Weda dan para ahli bahwa perumpamaannya dalam satu keluarga itu seorang suami, seorang istri adalah memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang berkuasa dalam pandangan agama itu. Demikian juga keberadaan seorang anak laki-laki dan perempuan. Mereka pun memiliki kedudukan yang sama karena mereka berasal dari asal yang sama, ayah dan ibu yang sama dalam satu keluarga. Pautra dauhi trayor loke nawiseyusti dharmata tayor himata pitarau sambutau tasya dewa dehata. Jadi
Tidak ada perbedaan antara putra seorang anak laki-laki dan putra seorang anak wanita yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah dunia ataupun masalah kewajiban suci terhadap ayah mereka atau terhadap ibu mereka, terhadap orang tua mereka. Karena mereka semuanya lahir dari badan yang sama, lahir dari ayah dan ibu yang sama. Jadi Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, sekali lagi, wanita itu bukanlah serpitan kecil dari personifikasi seorang laki-laki ya. Ia adalah merupakan satu bagian yang sama besar, sama kuat, sama menentukannya dalam satu perwujudan kehidupan yang harmonis. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, perbedaan itu membuat keduanya saling melengkapi untuk membangun keluarga atau kehidupan yang harmonis. Di dalam kitab Manu Semerti Adhyaya 1 Sloka 87 juga dikatakan bahwa untuk melindungi semua ciptaannya itu, maka Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Cemerlang, menetapkan setiap kewajiban yang berbeda seperti halnya mulut, lengan, paha, dan kaki. Sarwasya tu sargasya gukyartam sa mahadhiti mugo bau upajanam prita karmanya kalpayat. Jadi bentuk dari tubuh kita berbeda-beda, mulut kita, lengan kita, paha, kaki, semuanya itu untuk bekerja sama, saling mendukung agar mereka bisa hidup dengan harmonis, mereka semua dapat bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi sekali lagi, perbedaan wanita dan laki-laki adalah untuk saling melengkapi dalam rangka menjalankan dharma dan kewajiban mereka dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, kita juga sering mendengar istilah Ardhanareswari yang mungkin dari sebagian dari kita mengatakan, oh itu adalah laki-laki dan perempuan, atau istilahnya apa, banci, bukan. Jadi Ardhanareswari itu adalah berarti terdiri dari 3 suku kata ya, Ardha, Nara, dan Iswari. Ardha itu adalah dua belahan dengan ukuran yang sama. Kemudian Nara adalah setengah belahan untuk laki-laki dan Iswari adalah setengah belahan untuk perempuan. Jadi kalau kita katakan artinya apa? Laki-laki dan perempuan itu sama besar, gitu loh maksud saya. Jadi Tuhan itu menjadikan dirinya itu menjadi 2 bagian, satu bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan, seperti tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Artinya kedudukan wanita dan laki-laki itu sama, karena belahan yang sama dari Tuhan itu ya. Jadi Nara satu belahan untuk laki-laki dan Iswari satu belahan sebagai seorang perempuan. Itu juga dapat kita gambarkan sekali lagi seperti halnya belahan bumi atas atau langit yang kita sebut dengan akasa, dan belahan bumi bawah yang kita sebut dengan pertiwi. Akasa adalah ayah, pertiwi adalah ibu. Jadi keduanya mempunyai tugas, kekuatan yang seimbang guna menciptakan keharmonisan dan kehidupan manusia di alam ini. Jadi tanpa unsur kewanitaan, satu penjelmaan tidak akan terjadi secara utuh. Demikian juga tanpa unsur laki-laki, penjelmaan pun tidak akan menjadi utuh. Nah, makna simbolis dari konsep Ardhanareswari ini menunjukkan bahwa sekali lagi kedudukan dan peranan perempuan setara, sekali lagi setara dan saling melengkapi dengan seorang laki-laki. Bahkan kedudukan wanita itu lebih dimuliakan, Bapak Ibu pemirsa Pesan Dharma, lebih dimuliakan, sehingga tidak ada alasan serta tidak ada argumentasi
teologis ataupun suatu penelitian yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan dalam pandangan agama Hindu adalah sama. Itulah sebabnya ketika kita mencari banyak sloka-sloka dalam agama Hindu, banyak sekali yang menguraikan bahwa aspek-aspek yang menguatkan kedudukan seorang wanita dibandingkan seorang laki-laki. Bapak Ibu, para pemirsa pesan Dharma, dari konsep terciptanya manusia ini sudah sedikit tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi adalah memiliki harkat dan martabat yang setara. Secara gender ya, perbedaan laki-laki dan perempuan sekali lagi adalah perbedaan yang bersifat komplementatif atau bersifat saling melengkapi. Jadi sekali lagi tidak lengkap rasanya kalau tidak ada wanita, juga demikian juga sebaliknya tidak lengkap juga ketika tidak ada seorang laki-laki. Bapak Ibu pemirsa pesan Dharma, kita sering juga banyak mendengar istilah ungkapan bahwa surga itu ada di telapak kaki seorang wanita atau seorang ibu. Ternyata slogan ini bukan slogan kosong loh ya. Ini slogan yang bersumber dari kitab Manusumerti Adhyaya 3 sloka 56. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan sloka ini, di mana dengan tegas di sana mengatakan, di mana wanita itu dihormati, di sanalah para dewa itu kan hadir, memberkati atau memberikan anugerah kepada keluarga tersebut. Jadi keluarga itu bahagia, keluarga itu damai, keluarga itu di mana suaminya kelihatan selalu berhasil, ya, jadi anak-anaknya pun berhasil. Kemudian di mana wanita tidak dihormati, di sana tidak ada yatnya atau karma yang berpahala. Jadi yatra nasyantu pujyante ramante tate dewata, yatrai tastu na pujyante sanggotala kriya. Jadi oleh karena itu dengan tegas sloka ini menunjukkan bahwa dalam keluarga itu mari kita tempatkan istri atau seorang wanita itu dengan tempat terhormat. Bukan berarti loh ya, tempat terhormat istrinya tidak boleh kerja, harus diam saja, harus disembah, bukan. Artinya tetap seorang istri menjalankan kewajiban, tetapi seorang suami juga menghargai, menghormati tugas seorang ibu rumah tangga. Demikian juga anak-anaknya tidak menganggap ibunya sebagai pembantu, jadi semuanya harus ibunya yang nangani. Demikian, jadi harus menempatkan seorang ibu atau seorang wanita dalam rumah tangga itu di tempat yang terhormat dengan jalan menghargai apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu pemirsa pesan Dharma, di dalam Purana Mahabharata kita juga mendengar cerita atau melihat cerita bahwa bagaimana keluarga Pandawa itu harus terasing selama 12 tahun karena mengorbankan Dewi Drupadi di dalam permainan dadu. Demikian juga keluarga Korawa yang harus hancur pada perang Mahabharata karena waktu itu bagaimana Korawa menyeret Draupadi di dalam permainan dadu tersebut. Inilah sebuah contoh bukti nyata bahwa ketika wanita itu tidak dihormati, tidak ada sesuatu yang akan memberikan pahala atau kebahagiaan. Nah, Tuhan dalam konsepnya sebagai Trimurti pun masing-masing dari mereka memiliki saktinya untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Di mana Brahma sebagai pencipta dengan saktinya adalah Dewi Saraswati,
Dan Wisnu sebagai pemelihara dengan saktinya adalah Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Sementara Siwa sebagai pemerlina atau sebagai pengembali atau pelebur dengan saktinya sebagai Dewi Parwati dan Dewi Durga. Jadi jelas itu adalah satu contoh, bukan contoh saja, tapi suatu ajaran filsafat dalam agama Hindu bahwa wanita itu benar-benar dihormati, benar-benar memberikan suatu warunugraha atau manfaat terhadap apa yang dilakukan oleh seorang suami, apa yang dilakukan dalam kehidupan yang di alam semesta ini. Jadi sekali lagi, kedudukan seorang wanita dalam agama Hindu adalah setara bahkan lebih penting. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, namun pada kenyataannya ya, di sebagian kecil saja dalam keluarga peran wanita sebagai seorang ibu rumah tangga atau statusnya sebagai sadwi kadang-kadang diabaikan ya. Karena semua diukur dengan uang. Sekali lagi sebagian kecil saja ada yang memperlakukan demikian. Padahal jika kita perhatikan sebagai seorang ibu rumah tangga, tugasnya sangat berat. Jadi tugas seorang ibu itu sangat tinggi sekali, sangat banyak sekali, mulai dari pagi sampai malam, sampai mungkin kadang-kadang seorang ibu itu tidurnya paling terakhir ketika putra-putri mereka sudah tidur, ketika suaminya sudah tidur. Orang ibu kadang-kadang masih menyelesaikan pekerjaan di dapur atau sekedar menyiapkan makan untuk besok pagi kepentingan anak-anak ataupun suaminya. Nah, Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, demikian sedikit cerita dari Badan Penyiaran Hindu tentang kedudukan seorang wanita dalam pandangan agama Hindu, bahwa bagaimana seorang wanita adalah mulia, seorang wanita adalah penjelmaan dari dewa di alam semesta ini. Maitri Dewa Bawa. Oleh karena itu marilah kita senantiasa menghormati seorang wanita, menempatkannya di tempat yang terhormat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu. Semoga kita senantiasa merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu. Semoga kita dapat menjadi manggala atau pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwo Atmo Adi Bersta. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Aum Santi, Santi, Santi. Oh.